أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak sekalian, pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majelis tahsin Al-Hikmah, dan pagi ini hari Sabtu sebagaimana biasa jadwal kita adalah menghafal surat-surat pendek juz ke-30. Mudah-mudahan niatnya tetap terjaga karena Allah, dan yang kedua mudah-mudahan hafalan kita menjadi salah satu daripada amal soleh kita di dunia ini. Surat An-Nas sudah, Al-Falaq sudah, Al-Ikhlas sudah. Sekarang surat Al-Lahab. Silakan Pak Hashim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya. Baik. Sedikit koreksi di ayat pertama ya. Nanti bagi semua. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Lihat di ba akhir ada tasydid ya. Maka bacanya adalah tasdidkan terlebih dahulu baru qalqalah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, gitu ya. Jadi watab tasdid dulu baru qalqalah. Beda dengan ayat-ayat setelahnya. Kalau ayat-ayat setelahnya tidak ada tasdid, sehingga bacaannya langsung qalqalah. Wa ma agna anhu maluhu wa ma kasab gitu ya. Tapi kalau yang pertama watab. Baik, silakan Pak Heri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Za panjang. Sayasla naran zata lahab. Sayasla naran zata lahab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi
Ulang. Diulang Pak. Coba diulang. Tabat yada. Tasdid. Tabat. A-nya pendek. Tabat yada abi lahabi wa tab. Abi panjang. Ulangi. Ma-nya panjang. Ma agna anhu maluhu ya. Salah. Ma agna anhu ma. Na-nya panjang 2 harokat. Ulangi. Hu-nya pendek. Anhu ma langsung. Luhu, hu-nya panjang. Ma agna anhu ma luhu wa ma kasab ya. Ya. Ma-nya panjang. Hamma. Fi jidiha hablum mim masad. Di ya. Ya, lanjut. Ya. Bukan tabat. Tabat. Wamro'atuhu. Pendek rohnya. Wamro'atuhu. Wamro'atuhu hamma. Ma-nya panjang.
Ya. Ya. Ulangi. Saya hamma ya. Panjang. Ma'agna sayas pakai so, jangan pakai sya. Sayaslana. Nah, jangan syayas. Sayas so. Ujung lidah depan, bukan ujung dekat ujung. Sayas, jadi biasa ininya jangan sayas tapi sayas sh. Sayasla naron ya. Ulangi. Sayasla naron, nanya 2 harokat.
Mim masad S biasa. Ya. Ulah. Ma agna. An huma langsung ya. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Sayaslana panjang. Ham tasjid kan. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi Ya. Ya. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ada den termasuk. Ya, kasih bagus. Lanjut silakan Rifki. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin
وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak sekalian, perhatiannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, jadi tab, lihat ya, ta, kemudian ba, kemudian ta. Tasydidnya ada di huruf ba. Berarti bacanya tab gitu ya. Pak Aeb tadi koreksinya pas baca bukan tabat, bukan gitu, bukan tabat tapi tasydid karena di ba ada tasydid. Itu kalau ditulis biasa berarti ta ba ta. Jadi ba-nya itu ada dua. Ba pertama sukun gitu ya, jadi tab ya. Kemudian ba kedua hidup. Nah, dalam aturan atau dalam penulisan itu kalau ada ba dua, maka yang satu dilebur, dihilangkan, diganti dengan tasydid. Ya. Maka hilang qalqalahnya, tab tidak tabbat ya gitu ya, tapi tabbat langsung. Ya. Jadi tasydid tab gitu. Karena masih ada yang baca tabat gitu ya, tabat tapi harusnya tabbat. Kemudian tabat huruf terakhirnya ta-nya sukun. Maka ketika ta sukun ada sifat yang disebut dengan hamas. Jadi ta itu memiliki sifat hamas. Apa itu hamas? Hamas itu berjalannya napas. Jadi ada suara desis yang keluar. Tabbat yada gitu ya. Nah, ini juga salah satu agar tidak terjadi pantulan. Karena kalau tabbat, nah jadi mantul. Tabbat ya. Tabbat yada ya. Dan hamas desisnya atau ada napasnya itu sedikit. Jangan terlalu banyak, jangan tabbat ya. Jadi patuker jeung sa ya. Tabbat ya, tabbat yada. Lihat ya da-nya panjang. Ya, da-nya panjang. Tabbat yada abi, a pendek. Lihat, a-nya kan huruf alif berharokat fathah, tidak ada tanda panjang. Berarti abi langsung. Ba di kasroh, ada iya di depannya, disebut apa? Mad tabi'i. Tabbat yada abi gitu ya. Dua harokat. Lahabiu, laha besar ya, ha besar, maka dibaca lahabiu. Lahabin di depannya wawu, maka dimasukkan, berarti namanya idgham. Lahabiu, idghamnya idgham apa kalau wawu? Ma'al gunnah, berarti atau idgham bi gunnah, berarti idgham yang memakai dengung.
berarti panjang. Lahabiu watab. Lihat, wataba karena baknya ditasydid berarti tab gitu ya. Sama dengan tadi tabat. Nah, ini mah di ujung. Lahab watab gitu ya. Watab. Kemudian memantul karena baknya disukunkan, karena diwakofkan. Tabbat yada abi lahabi watab. Sok bareng. 1 2 3. Tabbat yada Tabbat yada abi lahabi wa tab. Yuk bareng. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kemudian ayat kedua, ma panjang udah jelas ada tanda di atasnya, disebut mad jaiz munfasil. Lihat go tidak termasuk huruf qalqalah, maka tidak boleh tidak boleh. Dari mana? Ghin, ujung tenggorokan atas. Gitu ya. Panjang pendek? Panjang 2 harokat. Anhu. Apa anhu? Idhar. Anhuma. Hu, lihat. Hu hanya domah saja, bukan domah terbalik, bukan domah yang di depannya ada wawu. Berarti hu di situ hanya 1 harokat pendek. Maka baca yang 1 harokat itu harus dilangsungkan kepada huruf setelahnya. Nah, huruf setelahnya ma-nya mad tabi'i panjang, berarti an huma, langsung begitu bacanya. Ma aghna anhu maluhu. Nah, hu-nya panjang. Kenapa panjang? Domah terbalik, mad silah qasirah. Anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma panjang 2 harokat mad tabi'i kasab. Nah, ini mah biasa tidak kasab, tidak gitu, karena tidak ada tasydid. Kasab hanya gitu. Sa sukun sa masuk ke ba dan disukunkan baknya. Makanya nadanya ya, nada yang pertama watab gitu. Kalau yang ini kasab, lurus saja. Kasab, tidak kasab, tidak gitu. Karena tidak ada tasydid. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayo bareng. Ya. Sayasla naran dzata lahab. Sayas ya pasukemi. Sayas, jadi sayas itu bukan sayas, tapi sayas di sini nih. Sayas. Jadi jangan sayas, bukan sayas, tapi sayas. Ya. Jadi kalau tulisan latennya SH, so.
Kan bukan so, tapi so. Ya. Sayasla narong. Lihat, sayasla 2 harokat, na 2 harokat, rong 2 harokat sampai 3 harokat, terserah Bapak. Kalau 2 sayasla narong, za 2 harokat lagi, na zatalahab. Nah ujungnya 4 huruf, ta, la, ha sampai ke ba itu pendek, hanya mantul. Sayasla naron zatalahab, sayasla naron zatalahab. Ayo. Wamra'atuhu hammalatal hatab, lihat ya, ham mim tasydid disebut gunnah, panjangkan 3 harokat. Wa mra'atuhu hamma, gitu ya, hammalatal hatab, mantul. Wa mra'atuhu hammaladiha, fi panjang, ji panjang, di pendek, ha panjang, fi jidiha, gitu. Haknya ha besar, baru ke depan ha kecil, hablum. Fi jidiha hablum, hab qalqalah, lum asalnya lun, idgham ke mim, hablum mim masad. Awas, lum mim panjang, asalnya min diidghamkan ke mim lagi, mim panjang. Fi ujung gigi kena ke tengah bibir bawah, fi, awas jangan pi tapi fi. Fi jidiha hablum mim masad. Ayo. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, wa fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha hablum mim masad. Baik, silakan Pak Deden.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Deden. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya. Bagus Pak Deden, nuhun. Sigana tos tiasa Ramadan payun imam Pak Deden. Amin. Ya. Baik Bapak sekalian, ada pertanyaan tajwidnya? Apa yang paling sulit dalam surat Al-Lahab ini? Bacaan yang paling sulit? Narong ifa. Jangan naron, tapi narong zatalahab. Ya. Ya. Watab, sebenarnya mah yang paling penting itu tekanan, kan ditekan. Setiap tasdid itu syiddah, kuat. Jadi cara bacanya harus kuat. Watab, gitu ya. Tabbat yada abi lahabi watab. Tahan sedikit baru mantul. Watab, gitu ya. Tabbat yada abi lahabi watab. Makanya nadanya juga beda, jangan tabbat yada abi lahabi watab. Jangan biasa tapi watab, ada tekan. Apa Pak Pep yang sulit apa Pak Pep? Ini yang wau tadi kirain jadi dua semua, ternyata ada satu Oh, yang kebalik. ya. Lahu ya. Anhu ya, anhu pendek. Tapi luhu baru panjang. Lihat domahnya saja. Kalau domahnya terbalik berarti panjang 2 harokat. Apalagi kalau setelah domah itu ada huruf alif berharokat, biasanya di atasnya ada tanda alis lagi. Itu mad silah tawilah. Kalau yang hanya terbalik itu domah qasirah, tapi kalau sudah ada tanda di atasnya tawilah, berarti tawilah lebih panjang lagi. 6 harokat. Kalau yang qasirah 2 harokat. Kalau yang tawilah 6 harokat. Ya. Ya aku margi mobil tos ngantosan. Ya mobil saya. Cigerwik pakai mobil dia Maris. Ustaz, kalau untuk surah ayat ke-3 dan ke-4 Ustaz, Ya. itu lebih maksudnya berhentinya di mana? Baik, kalau lihat tanda waqaf memang yang lebih tepat itu di wamro'atu. Ya. Atau sebenarnya di lahab berhenti, wamro'atu boleh berhenti. Ya. Sayasla naron zata lahab wamro'atu hammalatal hatab. Boleh. Di sini mah tidak ada yang lebih afdol, tidak ada waqaf mutlak. Ya. Sehingga kalau kuat napasnya silakan, mau langsung dari 3 ke 4 boleh. Ya. Sayasla naran zata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab. Mau gitu boleh. Jadi di sini mah tidak ada yang lebih afdol atau lebih utama berhentinya. Karena sekali lagi
wakofnya hanya wakof lazim, ya, wakof kola, jaiz. Nah, jadi di ayat 4 lah sebetulnya, kalau di antara ayat 3 kemudian wamro'atuh sama di 4 ya, itu di keempat kalau kuat. Tapi kalau menurut saya sesuaikan aja 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di tanda ayatnya saja berhentinya. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Nah, hati-hati itu di sini di ayat akhir sebetulnya. Fi jidha hab. Nah, satu yang suka tertukar, ha pertama ha besar, ha kedua ha kecil. Suka ada yang tertukar, ha pertama ha kecil, ha kedua ha besar. Fi jidha ha belum, nah gitu. Padahal ha kedua ha kecil, ha pertama yang ha besar. Fi jidha hablum. Nah itu ya. Kemudian yang kedua yang suka sering salah itu hablum mim masad. Nah suka ada yang hablum, ya hablum, hablumnya benar panjang tapi mimnya jadi pendek. Hablum mim masad. Nah gitu ya. Harusnya hablum mim masad gitu. Apalagi kalau hablum mim kasab, kasab mah kabalik deh. Ya, ada lagi yang nanya? Kalau arti saya belum tahu ya, tapi yang jelas kalimah itu kalau hurufnya berbeda, ha besar dengan ha kecil, pasti artinya berbeda. Ya. Jadi ha kecil dengan ha besar itu kalau Bapak nulis ha kecil, harusnya ha kecil, kemudian oleh Bapak diganti hurufnya dengan ha besar, maka artinya salah. Ya, artinya salah karena ha kecil dengan ha besar beda. Ya, sekarang Bapak S diganti ke huruf lain pasti berubah artinya. Karena H dengan H itu dua huruf yang berbeda. Bukan cara pengucapannya saja sebetulnya mah. Jadi bukan cara mengucapkan kalau H kecil di sini, H besar di sini. Bukan hanya itu, tapi H dengan H itu dua huruf yang berbeda. Makanya huruf hijaiyah itu kan ada H, ada H. Jadi bukan sekedar beda pengucapan, tapi itu huruf yang lain, yang berbeda. Bukan satu huruf yang hanya beda cara pengucapan, bukan. Tapi dua huruf yang berbeda. Sehingga dapat dibayangkan kalau huruf itu terpisah dan dia berdiri sendiri masing-masing, maka kalau kita ganti, harusnya yang ini diganti sama yang ini, beda enggak? Pasti beda. Gitu. Hanya ketika kita tidak tahu tadi ya, karena belum paham, insya Allah tidak masuk kategori berdosa. Tapi kalau disengajakan, H kecil kurang dibaca H besar diganti ku H kecil, itu pasti berdosa. Karena secara maknanya pasti berubah. Tapi kalau kita tidak tahu, karena mungkin lupa atau apa, baca H kecil jadi H besar, tidak masuk kepada kategori berdosa. Yang berdosa itu kalau sengaja dirubah, Pak. Angka 6 jeung 8, angka genep jeung 8 teh kan hanya beda malik ti luhur jeung ti handap buleudna. Amun ku urang diganti sengaja fatal, karena genep jeung 8 teh beda. Sama kalau kita sengaja huruf H besar diganti ku urang H kecil, termasuk bacana, padahal kita tahu ini mah H kecil diganti ku H besar, maka pasti berdosa karena menyalahi makna, merubah. Tapi kalau selagi tadi bahasa kita ketidaksengajaan karena ketidakpahaman, ketidakmengertian, maka insya Allah tidak termasuk kategori berdosa. Tapi bacanya salah gitu Pak.
masuk kategori bacaan yang salah, tapi insya Allah tidak termasuk kepada kategori berdosa. Kalau dalam sholat misalnya terbalik belum masa kita harus mengulang sudah. Kalau sadar, oh tadi saya salah, terbalik, ulang aja. Nah, diulang oleh Bapak gitu. Ngan syaratnya satu, ulahnya rios, salah pas. Karena nu ngabatalkeunna eta. Ari ngulangna mah teu batal, nya ngulangna mah fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha. Oh, salah kan ya? Fi jidiha hablum mim masad. Tidak bagus kalau sadar itu salah diulang. Kayak contoh, kita baca surat nih, tapi belum terlewat jauh, Pak. Kalau sudah beberapa ayat mungkin nggak usah. Tapi kalau pas tadi begitu, tek salah, balik lagi. Itu orang salah jalan, Pak. Jalannya reka Garut, kalah ke Sumedang, tapi nggak sampai ke belokan ke jalan nu ka Wado. Lah seuy salah, tong balik deui ka dieu geus belok ka Wado lah gitu. Jadi kalau udah banyak terlewatnya baru inget salah nu tadi teh gitu, ya nggak usah diulang. Tapi kalau begitu kayak tadi fiji diha, lo harusnya H besar, saya baca H kecil. Nah, tapi hati-hati tadi. Salah. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya terjemahkan dulu ya. Jadi ini untuk menambah Bapak khusus sholat. Kalau agak hafal maknanya, insya Allah akan menambah kehusuan. Tabbat yada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Nah, makanya setiap tasdid itu artinya syiddah. Syiddah itu untuk menguatkan. Makanya di sini lihat tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi watab ini untuk menguatkan bahwa Abu Lahab teh bener-bener bakal binasa. Lamun cek urang mah demi Allah maneh teh bakal binasa, sumpah bakal binasa kayak gitu, Pak. Jadi penekanan itu teh. Makanya ada tasdid kalimahnya juga. Jadi bukan hanya sekedar binasa biasa, Pak, tapi bener-bener binasa. Nah, ma'agna tidak berguna anhumaluhu dirinya, hartanya, wama kasab dan apa yang diusahakannya. Jadi kalau bicara kasab teh Pak tina bahasa Arab rek milarian kasab berarti rek usaha teh. Jadi kasab itu artinya usaha. Jadi enak Bapak apal kasab teh usaha. Tapi bahasa Arab teh kasab teh. Jadi mun Bapak ngomong kasab teh geus bahasa Arab teh Pak. Pak kasaban cenah kan gitu, Pak usahaan. Nah, jadi kasab teh bahasa Arab. Jadi engke mun di Arab Bapak ngobrol-ngobrol kasab. Jadi ma kasab, apa usahamu? Nah gitu Pak. Jadi mun engke nanya bahasa Arab, hayang nanya pagawean ka urang Arab, enggak pakai bahasa Arab, gampang tinggal ma kasab. Kade pun itu nanya, ma kasab. Jadi tidak akan berguna dirinya, hartanya, dan apa yang diusahakannya. Sayaslana rongdata lahab, kelak ia akan masuk ke dalam api yang mempunyai gejolak. Jadi api yang membara. Ya, kan gejolak tuh kebayang tuh Pak, api yang bergejolak itu api yang membara. Wamro'atuhu dan istrinya siapa? Ummi Jamil. Jadi nama istri Abu Lahab itu Ummi Jamil. Karena gelis Pak. Abu Lahab itu kunaon disebut Abu Lahab. Dangaran asli nama lain Abu Lahab. Ya, bukan Abu Janda. Umar sudah.
Bentar. Jadi Abdul Uzza. Jadi Abdul Uzza, nama asli Abu Lahab itu Abdul Uzza. Disebut Abu Lahab itu satu secara maknanya karena kasep, ganteng Abu Lahab deh. Sebagian lagi mengatakan disebut diberi nama Abu Lahab itu karena dia itu bakal masuk ke dalam api yang bergejolak. Jadi akan binasa Lahab itu. Ya. Jadi saya selana ronda talahab kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa mro'atuhu dan istrinya hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Maksud pembawa kayu bakar, satu, kebiasaan istri Abu Lahab itu saking ngewana ka Nabi sok nabur duri di jalan anu pasti bakal dilewatan ku Nabi. Jadi lamun Nabi teh kan imahna teh deket Pak. Jadi mun Nabi reka masjid teh jalanna pasti kadinya. Tah jalanna teh sok diawuran ku cucuk. Ku istri Abu Lahab jadi pagaweana teh kitu. Lamun teu ku cucuk naon cing? Bawa kotoran onta atau kotoran apa disimpan di depan pintu rumah Nabi. Saking bencina kepada Nabi. Ya. Yang kedua, kayu bakar di sini bermakna penyebar fitnah. Jadi orang anu sok biasa nyebarkeun fitnah eta teh tukang mawa kayu bakar. Ya, makana Abu Janda teh meureun nya penyebar fitnah kan penyebar hoak. Makanya dia teh istrina sarua kalakuanna jeung istrina Abu Lahab. Pembawa kayu bakar. Ya. Pijidiha hablum mim masad. Pada lehernya terdapat tali dari sabut yang dipintal. Nah, jadi Bapak sekalian, ayat ini atau surat ini turun khusus nih menjelaskan tentang Abu Lahab dan istrinya. Maka Abu Lahab itu penghuni neraka yang kekal. Jadi kekal, tidak akan pernah diangkat. Hanya sebagian ahli tafsir menyampaikan Abu Lahab itu hanya dapat keringanan setiap hari Senin. Keringanan artinya lain dicabut siksanya tapi diberi keringanan. Jadi namun biasanya disiksa 10, tah hari Senin mah disiksana 5. Kenapa? Karena Abu Lahab itu pernah bahagia ketika Nabi lahir. Kan paman Nabi Abu Lahab deh sama dengan Abu Jahal, pamannya Nabi. Jadi Abu Lahab itu bahagia ketika mendengar Nabi lahir. Jadi dikasih tahu sama pembantunya, Hab, gitu namanya. Itu keponakanmu melahirkan atau adikmu melahirkan. Saha? Siti Aminah. Lalaki awewe. Jadi kalau kebiasaan orang Arab dulu kalau ada yang lahir teh pasti nanya perempuan laki-laki. Mun laki-laki bahagia apa? Mun perempuan sedih. Jadi ketika saha nu lahir Siti Aminah. Laki awewe, laki-laki. Oh bahagia Abu Lahab teh sampai joget mencek urang mah. Saking bungahna ngadengi keponakanna laki-laki. Sampai hadiahnya karena bahagia si pembantuna budakna itu yang ngasih kabar dimerdekakan. Tah, kebaikan itulah yang dimiliki oleh Abu Lahab. Satu-satunya kebaikan yang dimiliki oleh Abu Lahab kepada Rasulullah ketika Rasulullah bahagia dia merdekakan budaknya. Maka itulah yang memperingan siksa Abu Lahab selama di neraka. Saking baikna Allah. Sekecil kebaikan apapun diberi. Makanya Pak, baru bahagia aja dengan lahirnya Nabi, Allah kasih keringanan. Kebayang kalau mencintai, kebayang kalau mengamalkan amalannya gitu. Ya, kebayang sering bersolawat, kebayang sering sholat sunnah, kebayang sering saum sunnah. Jadi kalau orang yang mengerjakan pekerjaan Nabi
Kebayang bagaimana Allah memberikan balasannya. Baru bunga ngadenge Nabi lahir wae dibere ku Allah pahala. Komo orang yang mengerjakan. Nah, jadi surat Al-Lahab ini diturunkan oleh Allah untuk mengingatkan kepada kita syariatnya, artinya umumnya kepada kita. Tapi saat itu memang khusus diturunkan oleh Allah untuk menjawab kebencian daripada Abu Lahab dan istrinya. Jadi ketika Abu Lahab tahu Nabi Muhammad menyebarkan ajaran agama Islam, maka salah satu yang paling benci kepada Nabi adalah Abu Lahab dan istrinya. Maka ketika Allah melihat kebencian Abu Lahab dan istrinya, maka Nabi Muhammad itu tidak diperintahkan untuk membalas kebencian, tapi menyampaikan ayat ini. Apa yang terjadi Pak ketika Abu Lahab dan istrinya mendengarkan? Jadi mun bahasa orang mah ketika Abu Lahab benci teh cek Nabi Muhammad, silakan saja kalian membenci saya tidak akan membalas. Tapi Allah telah menyampaikan ayatnya kepadaku bahwa tabat yada dibacakan tah ku Nabi teh bahwa engke maneh teh bakal binasa, engke maneh bakal asup ke neraka atau api yang bergejolak. Dijelasin oleh Nabi Muhammad teh termasuk istri maneh itu yang biasa sok nyebar fitnah bakal ditalian beheungna. Disampaikan apa yang terjadi, lain sadar Pak, malah tambah kebencian Abu Lahab dan istrinya kepada Nabi. Nah makanya ini pelajarannya apa? Jadi lamun orang dibenci orang bukan ngebalas dengan kebencian atau dengan perbuatan buruk lagi, tapi kita sampaikan tentang balasan Allah bagi pembenci. Terus gimana cenah geus dibejaan ge dinasehatan lain narima malah beuki ngewa teu naon da ge aya buktina. Abu Lahab jeung istrina teh dinasehatan teh lain sadar pan. Tapi kade mun bapa menemukan nu kitu kade ulah disebutkeun. Baik teu narima mah maneh mah abang Abu Lahab. Jangan. Tapi kita banyak dapat gambaran, ada real bukti bahwa ada orang yang berbuat salah Pak, dinasehatan, disadaran ku urang, dibere ilmu, lain narima ka urang teh malah beuki ngewa. Tah berarti geus aya ti baheulana nu kitu teh. Jadi tong anehnya jelema dibere papatah lain nurut, lain berterima kasih, malah ka urang beuki baheun teu nanya, malah ngewana teh tambah-tambah, bahkan ka batur ngajak ngewa ka urang. Tah urang tong aneh ayeuna mah. Aya ieu ti baheulana. Jadi lain ayeuna apa jelema nu garoreng teh ti baheula geus aya. Jadi ulah aneh gitu. Karena sudah ada dari dulunya. Tapi jangan kita sekali-kali secara lisan mah ngomong dasar turunan Abu Lahab. Gak boleh. Karena orang tidak akan nerima sekalipun dirinya jelek disebut jelek mah Pak mau nerima. Itu. Kalau nggak tahu Abu Lahab jahat nggak apa-apa. Ya, kecuali mun teu apaleun dasar maneh mah Abu Lahab, sa Abu Lahab teh ganteng Abu Lahab teh. Ya, gitu ya. Jadi sekali lagi ayat ini atau surat ini diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan atau untuk menjawab kebencian daripada Abu Lahab ya dan istrinya kepada Rasul. Nah, di situ Abu Lahab itu mohon maaf ya berkuasa Nabi Abu Lahab itu termasuk tokoh yang disegani di kalangan kaum Quraisy. Makanya di situ ada kalimat binasa yada itu kan kedua tangan. Jadi maksud kedua tangan itu Pak bimakna tangan itu alat untuk melakukan sesuatu. Jadi lamun jalmi geus eueuh leungeunnan berarti geus teu berkuasa nanaon. Tangan bimakna kekuasaan. Jadi bakal binasa. Artinya apa? Satu binasa benar-benar seluruhnya atau yang kedua binasa kekuasaannya. Jadi Abu Lahab itu selain dibinasakan dirinya juga dibinasakan kekuasaannya. Jadi begitu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi kan.
karena udah diambil kekuasaannya oleh Allah. Nah jadi sekali lagi mudah-mudahan ini jadi nambah khusyuk kita kalau sholat. Jadi ketika baca tabbat yada abi lahabi wa tab, sudah kebayang Bapak teh, ini teh ayat sedang menceritakan bagaimana kebinasaan dan celakanya orang yang berperilaku buruk seperti Abu Lahab. Wamro'atuhu, kebayang istri Abu Lahab teh perilakuna siga kieu. Makanya kalau dalam kehidupan Pak punten, mun aya pasangan suami istri sarwana goreng, eta teh pasangan Abu Lahab. Jadi cek suamina teh kieu atau cek istrina, Pak, mamah mau nikeuheun kasa kata tangga. Naon kitu? Oh ka mamah teh kieu pagawean teh kitu. Lawan mah nu kitu mah. Tah eta teh pasangan Abu Lahab. Ya. Kayu bakar. Ya, jadi lamun suami istri teh sarua gorengna teh gitunya, lamun suami goreng jeung tatangga istrinya sarua milu ngewa gitu atau sabalikna. Nah eta teh pasangan Abu Lahab saling support dalam kejelekan. Ada yang suaminya baik, istrinya jelek. Siapa? Suaminya soleh, istrinya. Suaminya baik, istrinya yang jelek. Nabi Nuh, Nabi Lut, ya. Jadilah suaminya baik. Dia istrina ngomong tu para gus suamina sabar mah tong dilawankeun we antepkeun da eta mah dosana. Ta eta pasangan Nabi Lut. Nabi Nuh. Tapi eti balik suamina goreng, istrina sabar. Saha? Siap. Makanya bapak rek milih keluarga nu mana? Aya nu suamina baik, istrina baik. Oh, Nabi Muhammad. Ya, Nabi Ibrahim. Jadi kalau bapak mau milih, sok we terserah mau milih nu mana. Jangan istri bapak jelek gitu. Bapak ingatkeun, mah ulah jelek bisi urang jadi keluargana Nabi Nuh. Nabi Isa ayah punya istri. Hah? Nabi Isa punya istri. Nabi Isa itu kan diangkat oleh Allah. Oh, jadi belum sebut. Ya, jadi Nabi Isa itu belum wafat sampai hari ini karena tidak ada ayat yang menjelaskan tentang wafatnya Nabi Isa. Kematian Nabi Isa tidak ada. Tapi Nabi Isa itu yarfa'i, diangkat oleh Allah. Gitu. Makanya sebagian hadis tentang berakhirnya atau enggak, ketika terjadinya kiamah, salah satunya turunnya Nabi Isa. Ya. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, ya kalau kita baca Quran, makanya kata saya, kalau baca Quran selain kita mengkhotamkan bacaan, sambil baca terjemah. Nanti kalau baca terjemah bakal banyak kita menemukan apa-apa yang selama ini boleh jadi kita bingung, kita pertanyakan dan sebagainya. Ada. Hanya memang kalau sudah terjemah nanti menemukan ayat-ayat yang harus ada penjelasan. Makanya ada ilmu tafsir. Jadi kayak tabbat yada celaka ya atau binasa kedua tangan. Nah, kedua tangan itu apa? Kemudian hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Nah istri nah Abu Lahab teh mamanggul kayu we tiap poe gitu keur ngadurukan. Nah kan butuh penafsiran kalau kayak gitu. Tapi gampang sekarang mah tinggal buka di Google ge ada sekarang mah. Jadi contoh apa maksud surat Al-Lahab ayat 4 contoh. Klik keluar penafsiranana. Biar apa? Biar kita teh ngerti gitu, paham maksud ini teh ini gitu. Maksud ini begini. Ya kayak seperti hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan itu pakaian untuk laki-laki dan laki-laki itu pakaian untuk perempuan. So kumaha eta Pak? Kan terjemahnya nya kitu. Oh cek bapak teh berarti awewe teh pakaian kudu dipake keur lalaki. Lalaki kudu dipake keur awewe. Kumaha makena siga pakaian. Nah, kan kalau tidak ada penjelasan, tidak ada tafsir, kita bingung. Nah, maka dijelaskan laki-laki pakaian bagi perempuan. Artinya apa? Ari pakaian teh fungsina kenaon, Pak?
menutupi aurat. Jadi tugasna laki-laki teh menutupi aib-aib istrina. Mana dilarang pameget ngomongkeun kakurangan istri urang. Pamajikan saya mah euy. Nah, itu kan tidak boleh karena kita pakaian penutup. Sama perempuan menutup aib laki-laki karena jadi pakaian juga. Jadi temenan, suami abdi mah letoy. Letoy kurang madu sebenarnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Jadi sekali lagi terus baca surat ini ya, surat-surat pendek ini. Jadi Bapak dalam sholat kata saya juga terus diulang dan pastikan tajwidnya benar ya, panjang pendeknya benar. Kemudian kalau sudah dibaca, baca terjemahnya. Baca terjemahnya. Mudah-mudahan itu akan membantu sekali lagi kekhusyuan sholat kita, sehingga sholat yang kita lakukan sekali lagi bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar menjadi bagian daripada sholat yang jadi amal soleh, yang dicatat di sisi Allah, yang kelak bisa ditukarkan dengan keridhaan Allah. Sholat tungku malebar banyak, sholat, tapi tidak berbekas, tidak menjadi nilai, kan rugi. Capek gawe, teka pakai cak orang Sunda. Demikian kita tutup. Nuhun Pak Deden, Rifki, nuhun kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.